Tapi ketika aku kasih tangan gini, nah suaraku akan ngumpul kan. Hai, balik lagi sama Nadia Lestari. Thanks for clicking this video. Well teman-teman, buat kalian para voice over talent, para podcaster, pengisi suara atau dubber yang biasanya rekaman di rumah atau bahkan di kamar sendiri, itu pasti bakal ngalamin kendala-kendala kayak noise dari luar, suara motor lewat, suara tukang jualan bakpao lah, suara ayam berkokok lah, dan lain sebagainya. Terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan fasilitas yang ada plus mengurangi gangguan-gangguan dari luar? Oke, you better check out this video karena di video ini aku akan berbagi tips untuk home recording atau tips rekaman di rumah. But before we get started, please hit like and subscribe button and also the notification bell, and you can also share this video to your social media. Nah, yang pertama teman-teman, siapkan ruangan yang kondusif. Jadi misalnya di rumah kalian ini ada banyak ruangan kan, kalian jangan milih ruangan paling depan kayak ruang tamu kah atau kamar depan untuk record VO. Pilihlah ruangan yang paling senyap atau paling sunyi di rumah kalian untuk record VO. Jadi jangan milih ruangan yang langsung berhadapan dengan jalan ya, kayak ruang tamu, pastinya bakal banyak gangguan kayak suara klakson. Kayak gitu tuh, berisiknya tuh. Pakailah lemari sebagai vocal booth kalian. Jadi lemari yang ada di kamar teman-teman itu dibuka, kemudian kita record di depan lemari yang kita buka itu. Ini efektif banget untuk meredam suara kita dan meredam noise-noise dari luar biar nggak masuk. Kayak gini nih. Nah, kalau teman-teman nggak memungkinkan pakai lemari nih, mungkin di kamar itu tadi nggak ada lemari atau gimana, teman-teman bisa coba pakai cara ini, yaitu record dengan menghadap ke pojok ruangan. Karena di pojok ruangan atau sudut ruangan itu kan ada dua tembok gini ya. Nah, itu efektif banget untuk meredam suara kita, biar nggak terlalu lari kemana-mana. Jadi contohnya kayak gini nih, ini kalau suara aku tanpa penghalang, dia akan larinya jauh kemana-mana. Tapi ketika aku kasih tangan gini, nah suaraku akan ngumpul kan, kerasa perbedaannya ya. Nah, ibaratnya kayak gitulah. Nah, selain record dengan cara menghadap ke sudut ruangan, teman-teman juga bisa ngasih tambahan peredam suara. Kalau misalnya di tempat itu tadi nggak ada peredam suaranya ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai peredam suara yang murah meriah dengan selimut. Jadi pakai aja selimut di kamar tuh. Terus ditempel atau dipaku gitu ya ke sudut ruangan tadi. Nah, kayak gini nih teman-teman. Ini akan efektif banget sebagai peredam suara kita. Nah, kalau dirasa masih kurang nih ya, teman-teman bisa kok nambahin dengan bantal di depan muka kita atau di pojok-pojokan ruangan tadi sebagai peredam suara tambahan juga. Kayak gini nih. Teman-teman bisa deh tahu perbedaannya kalau misalnya nih ya kalian record di satu ruangan kosong dan kalian duduk di tengah, suaranya akan menggema banget teman-teman. Dibandingkan dengan teman-teman record di sudut ruangan kayak gini, menghadap sudut ruangan, sambil ada peredam entah selimut atau bantal, itu akan membantu banget suara kita biar nggak menggema. Dan dijamin hasilnya bakal lebih bagus daripada yang tanpa peredam. Next, recordlah di malam hari. Kenapa malam hari? Ini teman-teman tahu sendiri jawabannya kenapa. Untuk mengurangi noise. Jadi kalau siang hari kita pasti tahu banyak orang beraktivitas, kerja, banyak tukang jualan yang lewat lah, dan lain sebagainya. Kalau malam, orang kerja udah hampir nggak ada, yang lalu lalang juga sudah sangat sepi, jadi itu bisa meredam noise dari luar ketika kita record VO. Jadi itu akan sangat membantu banget untuk teman-teman yang record VO. Terakhir, pakai software audio editing yang paling gampang buat teman-teman.
Karena ini kan kita handle sendiri nih, selain kita record sendiri, kita juga akan ngedit audionya sendiri. Jadi pakailah audio editor yang teman-teman bisa, yang paling gampang lah buat teman-teman. Ada banyak sih contohnya kayak Audacity, Cool Edit, Adobe Audition, Cube, or something, aku nggak hafal. Nah itu kalau menurut aku yang paling gampang sih Cool Edit teman-teman. Walaupun Audacity sebenarnya juga gampang, Adobe Audition juga sebenarnya gampang juga sih, tapi aku paling nyaman pakai Cool Edit. Dia paling simple lah. Kalau kita record di studio kan enak nih, bisa dibenerin sama masnya, dieditin sama masnya. Nah ini karena kita handle sendiri di rumah, maka pakailah software audio editor yang paling gampang buat teman-teman. Oke, semoga bisa membantu teman-teman untuk record VO sendiri di rumah ya, atau di kamar. Oke, I'll see you next time and bye!